Andai kan saya dipinjamkan itu juga balon, saya juga pengen gitu sebenarnya. Kita gini-gini gitu di sini ya. Ini jam-jam krusial soalnya ini. Tapi bikin melek ya, Vi. Bikin melek ya, mungkin di jam-jam seperti ini bikin melek. Oke, langsung saja mungkin saya ke narasumber pakar. Kita balik ya dari Penilaiannya. Prof Ibnu kali. Prof Boleh. Ibnu. Oke. Singkat saja Prof, penilaiannya dan alasannya. Baik, jadi untuk menilai kan harus ada tolak ukur. Kembali ke tema SDM untuk transformasi. SDM yang bisa mentransformasi itu syaratnya 2. Otaknya cerdas, badannya sehat. Ya. Nah ini tadi 3 pasang calon tidak menyebut-nyebut bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di DKI misalnya. Dari rata-rata SMA menjadi sarjana misalnya. Ekspektasi Anda kayak apa sih? Jadi kan tadi sudah saya sebut minimum 1 sarjana 1 rumah. Ini DKJ loh. Kita tidak hanya ngomongin dari Selipi sampai Cibubur ini. Mulai dari Grogol sampai Cianjur kali ya, DKJ kan namanya. Bisakah 3 calon ini mentransform SDM menjadi pendidikannya cukup, badannya sehat. Program kesehatan sama sekali tidak disinggung. Tidak ada tadi. Padahal syarat SDM untuk bisa transform itu 2. Pendidikannya cukup, badannya sehat gitu. Nah, sementara tingkat putus sekolah di DKI juga masih tinggi loh. Secara keseluruhan nilainya mungkin. Ya, dari situ saya tidak bisa tinggi-tinggi nih. Kan masih ada 2. Masih ada 2. Jadi tunggu lagi lah. Sampai nanti kita. Jadi Anda masih menahan nilainya ya? Masih menahan nilainya. Saya ingin dipertanggungjawabkan nih. Debat sekarangnya SDM. Nanti ada sesi buat mereka nanti mungkin lebih meyakinkan lagi mungkin ya. Baik. Setidaknya Anda tidak mendapatkan itu dari debat malam ini, tapi dari tim mungkin bisa nanti menjelaskan. Kang Yayat. Oke, ini pertama satu. Saya mengapresiasi janji yang diberikan oleh para paslon kepada warga Jakarta. Tapi ingat, visi, misi, tanpa gizi, mimpi. Gizinya itu yang harus kita pikirkan sekarang. Berapa kekuatan fiskal kita yang ada. Jakarta sebetulnya sekarang tinggal krisis pada belanja modal. Bantuan sosial, ekonomi, kesehatan banyak. Tapi bantuan modal dalam konteks pembangunan infrastruktur, jalan, fasilitas itu kita masih kurang. Kalau Mas ini kan bilang, kalau orang Sumatera Barat mengatakan PT. No PT, no activity. No PT, no motivasi. No PT, no prestasi. No PT, lama mati. Matilah kita. Pertanyaannya bagaimana mencari PT itu? Oke. Nah, sekarang kekuatan PT bagaimana menguatkan kualitas SDM-nya. Saya berani mengatakan, berani nggak para calon ini mengatakan ini sedang menyusun Perda DKI. Syarat pendidikan atau mendapatkan NIK Jakarta minimal SMA. Kalau saya nggak mau SMA, Anda wajib belajar. Itu yang gratis. Jadi artinya yang kurang itu kita berikan fasilitas. Jadi petakan dulu kemampuannya, baru dibantu. Kedua, berikan ruang warga Jakarta berkreatif. Siapa yang kreatif dikasih bantuan. Di siapa? RT RW mana? Lombakan saja. Itu memberikan kesempatan bahwa kota ini dibangun bukan oleh gubernur. Kita tidak butuh Superman, tapi kita butuh super tim. Super tim. Pak Sheryl kayaknya udah gak sabar. Udah gak sabar ya? Tahan dulu Pak Sheryl. Tahan dulu. Oke. Masing-masing tim nanti bisa mungkin lagi-lagi ya menambahkan, meyakinkan lagi. Tapi juga kita memberikan kesempatan nih Sheryl, Bu Siti dan juga Bang Ciko. Kepada yang berwarna merah dan warna biru yang ada di studio kita ini juga. Kami akan mempersilahkan kepada para mahasiswa juga yang bertanya mungkin ya. Usai jeda kami akan kembali. Tetaplah bersama kami. Itu dia. Tolong segarkan saya juga Putri. Lumayan ya, kita jadi nggak ngantuk ya. Tapi bukan hanya itu, tadi gagasan-gagasan disampaikan juga bikin segar dong. Angin segar lah ya lebih tepatnya. Nah, kalau tadi sudah ada pertanyaan dari para narasumber pakar, kali ini kita juga mau mengajak mahasiswa Gen Z mungkin ya. Gen Z, ini adalah Gen Z, perwakilan Gen Z yang mungkin bisa bertanya langsung kepada tim ses yang ada di depan sini. Mungkin boleh diperkenalkan namanya dari mana? Baik, terima kasih kepada
host yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Izin bertanya para jubir perwakilan paslon. Ya. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Dava Jihad Sabila, ilmu komunikasi dari Universitas Paramadina. Kalau kita misalnya membicarakan tentang pilkada dan juga tebar janji, kita selama 5 tahun sebenarnya sudah melalui pilkada itu. Dan penting bagi kita semua, bukan hanya sekedar tebar janji saja, tetapi juga implementasinya. Karena kita tahu bahwasannya polemik yang dirasakan oleh pemimpin sebelumnya, kita tahu bahwasannya ada warga Kampung Bayam yang sampai hari ini polemiknya belum juga selesai. Artinya apa? Saya berpesan kepada para perwakilan paslon untuk bisa merumuskan regulasi kebijakan yang benar-benar berpihak terhadap rakyat. Konkret begitu. Ya, kita sebagai mahasiswa tidak segan untuk bisa bersuara apabila regulasi kebijakan tidak sesuai terhadap rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pertanyaannya adalah kita di Jakarta ini indeks pengangguran yang ada di Jakarta ini adalah kurang lebih 6,03%. Dari warga Jakarta sekitar 11,53%. Stressing pertanyaan Anda? Ya. Jadi bagaimana para paslon ini, tadi kan membicarakan tentang Jakarta global. Bagaimana menanggapi angka dari pengangguran yang masih besar, 6,03%, khususnya bagi kami para mahasiswa, fresh graduate yang nantinya juga bersaing di dunia kerja. Baik, Mungkin seperti itu, terima kasih. Baik. Terima kasih Dava. Terima kasih. Kita balik ya, dari Ciko kali ya. Boleh. Dari Bang Ciko nih, Bang Ciko. Bang Ciko. Bang Ciko. Bang Ciko. Kita mulai dari Bang Ciko ya. Ah ya Bang. Bang Ciko lagi buka-buka itu programnya Iya. itu. Dia ngecek-ngecek lagi ya. Oke. 1 menit Bang. Memang harus dicontek karena ini kan visi misinya Mas Pram Bangdul, Betul. bukan visi misi gua, Ya. ya kan? Kalau visi misi gua bisa ngarang. Ya. Jadi pada prinsipnya gini, kita tentunya sangat concern dengan lapangan kerja. Tadi sebenarnya di segmen pertama awal sebelum debat, saya kan sudah banyak bicara soal bagaimana Mas Pram dan Bangdul ketika bicara soal Gen Z, ketika bicara penguatan SDM, tentunya di awal selain pendidikan dan kesehatan, tadi Prof. Ibnu belum datang mungkin, jadi saya sudah bicara soal pendidikan, kesehatan juga, dan bicara soal lapangan kerja. Lapangan kerja itu satu, ketika kita bukan hanya harus menjadikan orang sarjana, tapi kalau nggak ada lapangan kerjanya itu juga bahaya. Kenapa? Karena sesungguhnya yang paling mudah mendapatkan kerja itu dimanapun di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia itu bukan sarjana, justru level-level di bawah sarjana. Kalau kita mau jujur, bahkan tadi kalau kita bicara soal Gen Z, mungkin tadi nggak nonton, tadi Bang Dul udah ngomong, jadi banyak sekali Gen Z ini kan banyak levelnya ya, segmen ekonominya, strata ekonominya juga banyak yang berbeda. Kalau kita bicara yang pendidikannya kurang, misalnya bukan seperti Bang Dava nih, yang di Universitas Paramadina, kita bicara Gen Z yang lulusan SD. Gen Z yang lulusan SD juga banyak, yang sekarang usianya di 20-an tahun, tapi sulit mencari kerja. Tadi dikatakan untuk PPSU atau pasukan oranye itu syaratnya akan dihilangkan, tidak harus lulus SMA atau SMP, cukup lulusan SD untuk bisa untuk mendaftar sebagai PPSU. Kalau kita bicara soal pekerjaan-pekerjaan yang lebih tinggi lagi, misalnya pelatihan-pelatihan terkait dengan pelatihan internet, digital dan lain-lain itu juga disiapkan untuk bisa masuk ke lapangan-lapangan pekerjaan dan juga menjadi entrepreneur di bidang itu sendiri. Kita bisa menjadi content creator dan lain-lain, dan itu lapangan kerja yang bisa disediakan secara mandiri kalau kita mempunyai basic-basic yang sesuai dengan zamannya. Itu kira-kira yang akan kita sampaikan terkait dengan menjawab. Baik, terima kasih. Kalau bisa gini, sekalian menjawab pertanyaan soal ini dulu deh. Soal tadi soal soal supaya selesai, tadi kan belum selesai dijawab. Terkait dengan bagaimana kita bisa membiayai semua program-program yang luar biasa setinggi langit, janji-janji setinggi langit itu. Tadi kan di awal pernah saya sampaikan juga terkait pendapatan pajak daerah. Pendapatan pajak nasional itu 70% adalah pendapatan pajak dari warga Jakarta. Nah, selama ini kembali ke Jakarta hanya 5%. Kalau Mas Pram akan menjadi gubernur, dia akan melobi pemerintah pusat, dan dia punya pengalaman sebagai Seskap selama 2 periode. Tentunya dia tahu alurnya bagaimana melobi supaya Jakarta mendapatkan lebih dari sekedar 5%, bisa sampai 20% dari pendapatan pajak itu untuk membiayai program-program yang dicanangkan. Terima kasih Bang Ciko. Bu Siti Fadila Supari, silakan Ibu, kesempatan Anda. Pertanyaan mahasiswa Bu, masalah pengangguran, bagaimana angka kemiskinan? Tadi yang paling pertama sebenarnya sudah kita terangkan ya tadi.
bahwa kalau Dharmakun itu sangat mengutamakan bahwa pekerjaan itu sangat penting. Jadi jangan ada masyarakat Jakarta yang tidak punya pekerjaan. Jadi dari apa namanya yang lupa namanya. Apa Bu? Fasilitas kerja praktek maksudnya yang disampaikan tadi. Yang kerja diberi modal. Januar apa namanya? Modal. Diberikan padat modal. karya. Padat karya. Pelatihan. Padat karya itu yang paling bawah. Jadi orang yang tidak mempunyai skill, orang yang tidak ini dikasih padat karya. Diberikan gaji yang cukup untuk hidup lah. Asal perutnya jangan lapar dan kantongnya isi. Kemudian yang lebih tinggi lagi misalkan mempunyai skill, nah itu dicarikan pekerjaan oleh gubernurnya. Dicarikan apakah di BUMD, apakah dimagangkan. Dan kemudian yang lain-lain apalagi yang lebih tinggi lagi. Dan semua harus mendapat pekerjaan. Dan kemudian mengembangkan entrepreneurship. Entrepreneurship itu dengan modal bergulir, ada mikro UMKM itu jadi mereka yang modal kecil-kecil tanpa tanggungan, tanpa bunga. Jadi supaya bebas dari pinjol. Nah, mahasiswa juga diberikan beasiswa sampai sarjana. Baik. Dan ini dan kemudian setelah sarjana dijamin untuk mendapat pekerjaan. Baik, jadi motonya jangan sampai ada masyarakat Jakarta yang tidak mempunyai pekerjaan. Baik, terima kasih Bu Siti Fadila. Terakhir penutup mungkin dari Mbak Sheryl. Singkat, padat Sheryl. Mohon tenang. Terima kasih. Oke, tadi ini sekaligus menjawab juga dari Mas Ibnu ya. Terima kasih. Tentunya gini, kita sadar betul bahwa pendidikan itu adalah modal dasar kalau kita mau membangun SDM yang kuat. Dan saya setuju di sini ada jubir Pak Prabowo, Presiden terpilih, itu tentang makan bergizi gratis, Pak Yayat. Tentunya gini, ketika seseorang menjadi gubernur, apalagi Pak Ridwan Kamil dan juga Mas Suswono ini adalah pasangan calon yang disetujui oleh Pak Prabowo. Kita dari Kim, disetujui oleh Pak Jokowi. Tentunya sinergi menjalankan program pusat itu akan sangat simultan, sangat cepat terjadinya. Yaitu memberikan gizi. Lalu kedua, kami sadar betul Bapak, Pak Ibnu, bahwa memang saat ini bangku sekolah negeri di Indonesia dan juga di DKI yang akan menjadi DKJ itu masih sangat kurang. Jadi ketika ada KJP, tetap tidak tersalurkan karena bangkunya kurang. Makanya dari visi misi yang kami sudah submit ke KPU, ke KPUD kami juga menyertakan bantuan untuk sekolah swasta yang bisa memberikan sekolah gratis untuk warga tidak mampu. Tentunya ini sekolah-sekolah swastanya akan dilihat yaitu sekolah swasta yang untuk kelas menengah ke bawah. Dan dengan begitu tentunya akan ada koordinasi dari Dinas Pendidikan setempat sehingga kita bisa menstandarisasi sekolah-sekolah swasta untuk kelas menengah ke bawah. Dengan begitu kami berharap bahwa kualitasnya akan sama dengan sekolah-sekolah negeri. Jadinya ini sudah menjawab Bapak ya bahwa akan lebih banyak lagi sekolah-sekolah unggulan akan kita ratakan. Dan lalu terkait lapangan kerja, kami akan membuat Jakarta Digital Academy karena kita tahu bahwa kalau dikasih kuota banyak tapi mereka nggak tahu konten apa yang akan berguna untuk mereka, itu kan jadi mubazir. Jadi kita berikan akademinya, kita ingin bahwa anak-anak nanti, anak-anak Gen Z dan bahkan yang sudah berusia lanjut pun bisa ikut di Jakarta Digital Academy. Kita ingin agar misalnya para pedagang baik yang kaki lima maupun yang di Tanah Abang itu semua bisa memasarkan secara online. Tidak hanya di Indonesia, seluruh Indonesia, tapi juga bisa menjangkau misalnya konsumen di Tiongkok atau konsumen di Malaysia dengan digitalisasi. Jadi semua sudah kami pikirkan dan kami berharap bahwa anak-anak ini pun nanti ketika mereka selesai, ketika mereka memang punya konsep dan proposal yang bagus untuk berwirausaha, kita akan berikan bantuan. Kita punya kredit mesra dan juga tadi terkait dengan memberikan insentif bagi orang-orang yang pintar, itu ada. Karena apa? Tadi dikatakan oleh Pak Ridwan Kamil bahwa Bang Ridwan akan memberikan banyak sekali lomba-lomba. Dan lomba-lomba ini tentunya akan berhadiah, jadi ada asas meritokrasi. Dan pemenang lomba akan dibawa ke tingkat global. Jadi inilah bagaimana kita mendukung SDM di DKJ untuk maju ke tingkat global. Kita sepakat para hadirin sekalian bahwa yang disampaikan oleh tim maupun oleh pasangan calon tadi di JI Expo adalah visi misi dan janji-janji yang harus nantinya tentu dikonkretkan bila mana nanti
terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Betul, Jakarta. tujuannya semuanya baik ya, ingin mensejahterakan masyarakat, ingin memajukan kota Jakarta bertransformasi menjadi kota global begitu ya. Jadi kita sama-sama dukung pastinya siapapun yang nantinya akan terpilih, dan jangan lupa harus kita butuh juga keterlibatan dari masyarakat Jakarta nanti di hari pemilihan. Masih ada 2 debat lagi, sekali lagi yang masih juga akan kita saksikan bersama tentunya. Untuk semakin meyakinkan pilihan dari masyarakat Jakarta. Terima kasih kami ucapkan atas kebersamaan Anda semua pada malam hari ini. Dan ini sekaligus juga menjadi akhir kebersamaan kita di debat calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Arif Fadil. Dan saya Putri Windasari pamit, terima kasih. Sampai jumpa, mana suaranya?